lagi, temen aku baru selesai ngelahirin. Akhirnya kita ketemu lagi, makanya mau beres-beres rumah nih yang nggak penting mau disingkir-singkirin. Ini nggak penting, ini nggak penting, ini juga nggak penting, sana. Pokoknya semua barang nggak kepake disingkirin. Bawa ke gudang sama lolonya. Tuh, temen gue mau datang ke sini, gue nggak mau ada orang lain yang ganggu. Sono-sono. Gue bukan masalah ke gudangnya ya. Gue taruh di gudang, ntar lama-lama gue berdebu lagi. Ini kan, gue kan punya temen baik. Satu ini kan rumah gue. Temen gue mau datang. Dia tuh abis ngelahirin. Udah lama gue nggak ngobrol ngalur ngidul. Kalau ada lu di sini jadinya ganggu. Oh. Jadi boleh tolong saya minta waktu pribadi? Temen lu abis ngelahirin. Abis ngelahirin. Lu udah lama nggak ngobrol. Udah lama nggak ngobrol. Jadi lu pengen ngobrol sama bayinya? Oh, belum sama bayinya sama anaknya. Itu temen gue datang. Ya udah lurusin. Sana. Udah lu pergi jauh-jauh. Songong nih orangnya. Baru jadi tuan rumah belagu. Siapa ketabrak? Maaf ibu, aduh. Permisi. Assalamualaikum. Ayo. Maaf, permisi. Ya, permisi. Saya mau ketemu sama juragannya, bentar ya. Juragannya udah nggak ada. Hah? Juragan udah nggak ada. Juragan, oh udah di drop ya? Udah pindah TV. Bukan juragannya, saya mau ketemu sama tuan rumahnya, maaf ya. Saya tuan rumahnya. Saya pembantunya ya? Tolong, maaf ya. Ini kayaknya Tolong siapin dulu ini, maaf. Ini buat gelaran ya. Tolong dulu mbak, tolong mbak. Jangan terlalu malas mbak. Iya. Tolong, mbak jangan terlalu malas. Orang kalau terlalu malas. Deswita. Ayo. Deswita. ini teman siapa? Randy. Deswita. Apa kabar? Kemana wae? Lu kadang suka siur sih. Lu mah gitu sih. Gua bukan Deswita, lu lihat dong potongan gua. Sama siapa? Ayu. Maaf, Astagfirullahaladzim. Talita Latif. Ini Dia emang emosi tadi. lama banget gak ketemu. Astagfirullahaladzim. Maaf, sebentar. Pak Wendy. Pembantunya belagu banget. Emang begitu. Saya lagi di belakang pintu main grokin aja. Emang begitu. Tenang, Ibu, maaf. Ibu, sepatu saya tolong simpen di sebelah sana. Udah lama kita nggak ngeriung kayak begini. Saya mah tahu diri Pak Wendy. Iya. Rumah lu enak ya. Iyalah. Rumah lu enak. Banyak yang nonton rumah lu. Gimana? Sebentar, maaf. Saya tidak mau, maaf. Ini tamunya siapa ya? Ini teman-teman gue dari kampung. Kenapa lu bawa ke sini? Nih maaf, mohon maaf. Ada airnya nggak? Air pakai minta Air, batu ya. air. Maaf, sebentar. Ini bukan rumahnya Wendy, ini rumah saya. Enggak lah. Ngaku-ngaku lu dosa lu. Ngaku. Mbak, belum makan? Saya bagi tuh. Nih ya. Biar bareng-bareng makannya. Iya. Biar enak ya. Kalau di kampung Udah juga sih. seperti Anggap Belum aja rumah sarapan. sendiri. Ini temen lu lagi. Tuh, Sarapan beneran dulu, nih, enak banget. Pakai telur dadar enak Mas. kalau begini Tuh. kerjanya. Nah, Pak Wendy kemana aja? Ini tamu gue dari tadi kejeduk mulu. Bapak nggak bilang saya gede banget begini. Biasanya nasi kotak kan nasi bungkus ya. Ini yang saya tunggu-tunggu. Udah apa sih? Gak usah dihiraukan ke orang kampung. Udah sini. Udah biarin aja. Oh, rumah lu jadi begini? Iya, makanya udah gak usah kesini. Udah di sana aja. Udah duduk aja. Ayo Allah, kasihan banget rumah lu jadi berantakan. Udah gak usah dihiraukan. Orang ini temen gue yang gue tunggu-tunggu tuh yang ini, bukan yang ini. Kalau Ini enggak temen emang gua nggak apa-apa juga. deh, soalnya nggak cukup biasanya kalau mereka duduk di sini besar-besar semua Iya, badannya. sebentar. Jangan sombong ya, saya ini bukan gede loh. Apa Tapi dong? lebar. Ini untuk oke, sebelum saya memperlihatkan pemirsa, sebelum saya memperlihatkan profil bintang tamu saya ingin mengadakan tebak-tebakan. Apa tuh? Tebak, di antara dua wanita ini yang berbaju hijau dan berbaju ibu, bajunya warna apa ya, Bu ya? Biru. Bukan ibu. Maaf. Yang ditanya ibu, yang jawab ses. Di antara dua wanita ini yang berbaju hijau dan berbaju hitam kecoklatan, tebak mana yang sudah punya anak 3. Dilihat dari ukuran badannya. Jangan kurang ajar ya. Kan masih ting-ting.
saja kita lihat profil kedua bintang tamu saya berikut ini. Selamat pagi pemirsa Basa Basi. Pasti Anda sudah mengenal sosok Deswita Maharani. Seorang artis, presenter, dan komedian ini merupakan istri dari aktor Feni Maryadi. Pasangan yang menikah pada 2012 lalu kini sedang berbahagia. Pasalnya pada 2 Januari 2015, Deswita telah melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Kabai Anaking Maryadi. Kita cari tahu ya, gimana perasaan Deswita menjadi seorang ibu. Wah, tidak kalah dengan Deswita, presenter cantik Kamedia Radisti yang merupakan pemenang Miss Indonesia 2007 juga sedang berbahagia. Pada 11 Februari 2015 lalu, Disti telah melahirkan anak ketiganya yang diberi nama Javas Biru Anaking. Disti yang terlebih dahulu telah memiliki 2 orang anak ini mengaku bahwa anak ketiganya merupakan berkah yang diberikan secara tiba-tiba. Wah, pasti seru ya. Repotnya Disti mengurus 3 anak sekaligus dengan jarak umur yang tidak terlalu jauh. Deswita udah punya anak 3. Nah, iyalah, lu anak lu 3. 3 Bu. Masalah Pak? Ini masih ada 2 belum keluar. Oh, disimpan dulu. Bu, boleh nggak nyicipin makan anak kucing? Tunggu sebentar, Enak maksudnya. banget itu kayaknya makanannya. Udah ngapain sih duduk situ, nggak usah gabung lah di sini aja. Kita orang kota di sini, orang kampung. Sebentar, kayaknya makanannya enak bawaan dari kampung Bu. Coba icipin dulu deh. Iya, Bu, nggak usah berdiri, nggak apa-apa kok Bu. Nih, gabung di sini nih. Di sini mah orang kaya nih. Bandar kambing. Juragan batu batre. Batu akik, batu baterai. Sini mana komplek. Lu biang kerok lu emang Wendy ya dari tadi ya, dari kemarin-kemarin deh. Nih. Apaan Lu tuh? urusan acara ini lo Ini nggak makanan duduk sehat sama di buat sini orang baik-baik. menyusui. Coba sini malah makan ngempel. Lu hargain orang yang udah bikin tikar capek-capek, nggak dipakai, bikin Hargain piring juga orang capek-capek. bikin kertas. Makan bareng nih. Neng Kamit aja di sini. Ya udahlah di sini aja lah ngobrolnya, serah deh ah. Emang enggak. Mbak, tolong pijitin yang agak pegel sebelah sini. Enak aja mbak aja. Ini mah gue kalau depannya. Kang pijat emang ada nocannya. Yaudahlah pemirsa, saya kayaknya butuh mengontrol emosi saya dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi bahasan bahas ini. Akhirnya pemirsa ya, tikar sama makanannya udah saya bakar ya. Jadi saya berhasil membuat bintang tamu saya duduk di sini. Terima kasih ya sudah datang ke sini ya. Ini Aduh kenyang kenyang. sebenarnya kan temanya hari ini adalah pusing pala mami. Ah, iya, oke. Jadi kita mengundang ibu-ibu yang pusing karena sudah punya anak. Maaf Bapak kenapa Saya nggak ngikut ya pusing Pak? ya. Nah iya Bapak, makanya itu dia pertanyaan saya. Di sini Bapak ngapain ada di sini nih acara? oh mereka berdua ternyata sama. Sama tuh. Oke. Ya udah, biar saya pusing sekaligus. Ini sebenarnya ada satu bintang tamu saya yang belum saya keluarin. Gimana kalau saya keluarin sekarang? Tapi sebelumnya lihat tayangan berikut ini. Kabar bahagia datang juga dari pasangan Tika Ramlan dan Tri Aji Raharso. Mantan personel Titu ini baru saja melahirkan putra kedua mereka pada 4 April 2015 lalu melalui proses sesar. Pasangan yang sudah menikah selama 6 tahun ini memberikan nama Atalah Mada Raharso Hadinoto dengan panggilan Ata. Bagaimana ya repotnya Tika mengurus 2 anak yang masih terbilang kecil ini? Sumpah mati padamu, jatuh hati. Sumpah mati padamu, ku jatuh cinta. Namun sayang, ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati. Lalu bicara cinta berdua. Oke. Sebentar, maaf yang merasa laki-laki boleh tolong berdiri. Loh, apa semuanya? Yang laki-laki yang kalau pipis berdiri. Oh iya. Kalau saya pipisnya tidur. Nah iya makanya. Untung saya kalau pipis tengkurap. Laki-laki, geser, ada perempuan di sini. Rapat, silakan duduk. Ngapain sih heboh banget?
Bapak ngapain ya, Bu, Bang? Nah, ini duduknya udah sesuai urutan nih. Ini baru saja melahirkan 40 hari yang lalu. Iya. Ini baru saja melahirkan 3 bulan yang lalu. Iya. Ibu 4 bulan. 4 bulan yang Walaupun lalu. kelihatan baru seminggu ya. Nah, iya benar, saya baru mau ngomong. Lu udah ngomong duluan. Oh, gua tahu. Jadi salah satu alasan lu nggak pengen nambah baby karena takut kayak Deswita maksudnya. Lebih luas badannya. Enggak, bukan gitu. Tapi emang gue takut yang namanya pusing pala mami. Karena kita tahu anak pertama aja berasa kan ngerasain pada saat dia cranky, nangis, rewel, sakit. Coba ke Deswita dulu, ini anak pertama. Ngerasain yang pusing pala mami sampai rasanya kamu pengen ya stres lah seperti itu. Waktu saya lagi mulus-mulusnya sih waktu itu emang ini. Tapi kan gua ngerasain. Yang ditanya istrinya. Yang jawab Uminya. Ih, untung anak lu masih 4 bulan ya, udah ngerti pasti dia bangga banget bapaknya konten. anaknya nggak gue izinin ngeliat bapaknya begini, nggak Iya. mati TV kalau dia pintar. Kalau aku ya, Ci, kebetulan anaknya nggak rewel. Anakku tuh nggak dari pertama nggak pernah bangun tengah malam yang melek sampai subuh tuh nggak pernah sampai sekarang. Terus nggak yang gampang nangis gitu enggak karena Jadi dari bayinya umur- santai? Santai, yang nggak santai emaknya. Tapi beneran loh, Deswita katanya baby blues 3 bulan. hampir Anak 3 ibu kan 4 bulan ya, Bu? Iya. Berarti ibu baru sebulan ada baby blues? sebulan baru nggak sampai 3 bulan sih maksudnya prosesnya itu tuh proses apa namanya santainya tuh sampai 3 bulan gitu. Jadi dari bulan pertama tuh yang wah Emang gitu, apa sih bulan wahnya itu pada saat dia ngapain sih? Kenapa? mungkin karena kalau aku mungkin karena memang nggak biasa stuck dengan satu rutinitas kan. Sementara kan kalau ngurusin anak kan Ya, ya. lo rutinitasnya itu aja kalau nggak nenenin tidurin. nenenin dan nenenin gitu. Jadi kalau bahasa Sundanya dia tuh biasa uncat incit ke sana ke sini gitu ya. Jadi ketika dia sudah punya bayi, dia stay at the one Ya udah kenapa nggak place. neneninnya kemana-mana? Misalkan sebentar nenenin di rumah siapa? Ya sebentar mau bisa, tapi aku lagi syuting lo gini-gini. Jadi kalau aku nanya pusing level pala mami sampai skala berapa? 110. 1 sampai 10 skala 1 sampai 10 skala Kalau berapa? dari awal pertama sampai skala 8 kali ya. Sampai skala 8 sekarang udah Kalau menurun. Sekarang sih udah menurun jauh. Ya 7,9 lah ya. Enggak. Ya, 7,850 Oh lah. 7,8 lumayan Pak menurun. Lumayan. Nah baru anak satu aja umurnya 4 bulan udah skala pusingnya 7,850. Bagaimana dengan ibu yang anaknya 3? 3. Ya buktinya bisa sampai 3. Berarti ya sebenarnya segala kerepotan bisa teratasi sih selama kita nggak mikirin kalau itu repot. Bener. Nah tuh, jadi ibu nggak apa-apa kalau mau Mindset. nambah lagi. Mindset bu yang Kenapa jadi gue yang diteror? Kita kan lagi ngomongin soal Kan lu bintang sebelum tamu. mulai juga udah ngomong, gue tuh pengen nambah gaya, nambah gaya. Udah nambah. Tapi pikiran ibu kan selalu Udah, takut ini, takut ini. Udah. Apalagi yang kedua yang kita bisa bicara. Bapak jangan sampai saya sakit Bapak. Bikin emosi ya Bapak. Tuh kan ibu belum hamil aja ibu udah emosi. Gimana mau hamil? Oke silakan tolong fokus udah hiraukan mereka Iya, ya. oke. Gimana? Ya udah, itu sih Nggak, sebenarnya. tapi lu nggak ngerasain yang kayak orang-orang bilang, aduh anak satu aja, belum anak pertama udah mulai adem, anak kedua yang Sebenarnya rewel. itu pada saat awal hamil, itu biasanya baru kepikiran tuh, aduh hamil lagi, baru selesai nyapih nih anak yang pertama, baru selesai nyapih anak kedua, terus Dulu hamil ibu lagi. tadi bilang aduh hamil lagi. Emang ibu pas bikin nggak nyadar apa? Kok aduh hamil lagi? Ya kan kita tertib Pak, disiplin sebenarnya. disiplin. Iya, bener. Ya Jadi kan? begitu udah pakai tespek keluar tanda 2 gitu langsung nyanyi. Aduh hamil lagi. Jaraknya deket loh. Jaraknya deket sih, antara 2,5 tahun sama 2 tahun pas gitu. Jadi kepikirannya udah saat waktu awal-awal hamil, pada saat bayinya udah lahir sih, udah tinggal santai ya. jalanin. Produktif banget ya 3 loh. Iya langsung Bu. Pernikahan udah berapa lama? Udah 6 tahun. 6 tahun anak Anaknya udah 3. Di rumah hujan mulu sama mati lampu apa gimana? Karena hiburan. Awas ketularan Pak. Anaknya langsung deg-degan. Kalau disuruh nambah udah siap belum? Belum. Rencana jarak berapa tahun? Jarak rencana nantilah menunggu yang memisahkan kita. Jarak Jarak. Enggak, tapi kalau jarak sih aku pengennya sih sebenarnya nggak lewat dari 2 tahun gitu. Nggak lewat dari Tuh, 2 deket kan, tahun. Nggak lewat dari 2 Alika tahun. udah berapa tahun, Cipan? Oke langsung ketika ya. Enggak. Sekarang Tapi begini. cuman jangan salah loh. Sekarang juga gue kalau misalnya masih ditanya berarti 2 tahun lah bisa punya anak lagi ya? Ya nggak tahu ya kalau ntar tiba-tiba anaknya udah gede udah lebih enak kan. Iya kita nggak tahu momen yang tepat kan. Buktinya misalnya kayak Tika setelah anaknya udah 6 tahun baru lahir 5 lah. tahun. Oh, udah 5 tahun. Berarti jaraknya
4,5 kali. Alika 4,5 pas lah tahun. itu ya. Pas. Nah ini dengan nggak usah dihirauin, udah nggak usah didengerin, mereka cuekin aja. Sebenarnya dengan jarak yang yang lumayan jauh 4,5 tahun, itu membuat kamu lebih mudah nggak dalam mengurus anak kedua akhirnya? Tadinya pikirnya seperti itu kan, supaya apa ya, kakaknya itu Udah lebih ngerti. udah gede, udah lebih ngerti. Tapi ternyata semuanya jadi kayak ngulang dari awal jadi lagi. malah sama aja? Agak-agak lupa lagi, belum lagi kakaknya Karena kan rentan jadi waktunya kan lumayan lama ya. Iya, jadi cemburu. Doang jadi ada itu. rasa jealousnya sama-sama cowok soalnya. Iya, karena sama-sama cowok juga. Jadi tetap pusing pala mami. Pusing banget. Tadi mau kesini aja dua-duanya nangis minta ikut. Aduh. Tuh. Padahal kan orang mikir kalau jaraknya agak jauh kayaknya enak gitu ya. Enggak, Ternyata enggak ya. Sama aja. Sama aja. Iya, mendingan sekalian jaraknya deket. Iya, benar. Jadi capeknya sekalian. Habis itu tinggal Tadi juga gede. nanya-nanya sih di belakang. Iya, emang kan gimana, bener. enak nggak gitu. Tuh. Capek Kalau nggak? aku sih mungkin pengen jarak dekat karena faktor umur ya, Cipan. Aku kan sekarang udah 34 tahun. Kalau misalnya jarak gue anak yang 4 atau 5 tahun lagi, akunya udah terlalu tua gitu. Oke, benar. Oh. Jujur, aku dia. 34 walaupun kelihatannya kayak 24 kan orang-orang ya. Tapi sekarang 24 sesaknya. Coy, anak gue masih kecil. lu suaminya bukan ngedukung bininya. Nih, Dulu bapak nyari. sekarang saya punya foto. Mana? Silakan dilihat. Bantu beberes rumah, nggak bikin istri stres, dan pastikan istri kita bisa beristirahat dengan cukup. Oke, itu adalah 3 jurus yang bisa dilakukan oleh suami supaya istrinya nggak stres. Kita tanya sama 3. Di antara ketiga ini, apakah suami kamu Belum, itu baru melakukan- 1. Itu 3 ada 1, 2, 3. Bantu beberes rumah, sendawakan bayi. Ini pertanyaan ini kayak mewakili Cipan nih kayaknya ya. Bantu ngurus bayi dengan memandikan, ganti baju atau popok. Nggak ada tiga-tiganya nih. Kalau Akang nomor 2 tuh, sendawakan bayi setelah menyusui itu dia banget. Jadi kalau misalnya aku habis nyusuin gitu, Susternya gua angkat, gua gini-gini. susternya ngangkat kakinya dan bapaknya enggak. Pantesan bapak Biasanya keker dia. ya. Suster dia. Biasanya kalau habis aku nyusuin kabai, bagian dia tuh yang buat sendawain gitu. Nah, itu dengan perilaku dia yang seperti itu sebagai istri ngerasa happy nggak? Happy sih ya, seneng lah, maksudnya dia ngebantu. Berarti masih ada Berarti rasa nggak peduli. belum lah ya, karena masih ada lah di situ. Kalau happy, kalau happy ya lah. Lah ini nih agak-agak. Happy-nya juga muncul karena sebelahnya. Iya. benar-benar. Nggak suka happy sih, maksudnya lebih merasa bahwa dia peduli sama kita, helpful gitu, ada rasa ingin menolong gitu. Oke, itu kan karena ada suami di sini. Iya. Yang 2 ini. Yang nggak ada nih ya. Yang nggak ada coba. Ah, Ini kan tadi harus harusnya anak Nggak ngikut. Bukan suami Kalau saya. suami saya bantu doang aja dari jauh. Oke, Oh. oke. Ya Bantu berarti doa kita dan ada 3 varian di sini ya. Ini cuma Suami dibantu ibu 1 pawang poin. orang ya. Ibu kayak obat panas sih, ada variannya. Iya ada ya. 3 varian kan. Satu suaminya membantu walaupun Iya. sedikit. Yang Iya. ini sangat membantu. Yang ini cuma bantu dengan doa ya. Luar Jadi biasa. bisa ngiri-ngiri gitu Ibu kalau tuh lihat masuk bayi. yang mana, Bu? Kalau aku jujur suamiku itu 3-tiganya. Jadi dia membantu sendawain, semuanya diurus, malah aku yang ongkang-ongkang kaki. Itulah kenapa dia nggak mau punya lagi. Iya. Karena dia lagi nikmatin kebebasan dia untuk Oke, nanti kita akan bahas lagi ya pemirsa ya. Ini enggak gini, kenapa ini kena terus? Iya benar, makanya sebel banget sama tema hari ini. Pokoknya gini, kenapa sih kita ngangkat tema hari ini? Karena ini pengen buat pemirsa yang lagi nonton di rumah. Jadi kan banyak banget nih pasangan baru yang bingung mau punya 1 anak repot nggak ya, 2 anak repot nggak ya, 3 anak repot nggak ya. Makanya sekarang kita hadirin bintang tamu 3-tiganya yang punya pengalaman yang berbeda-beda. Pengen tahu lebih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, Bahasa Basi. Oh my sleeping child, the world's so wild, but you build your own paradise. That's one reason. Joget bye. Kasihan, aku dimakan pipinya sama ayah. Aduh, kita tarik napas. Kasihan ya. Kenapa? 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 Aduh, balik lagi. Cuekin aja. Itu tadi kita lihat Kabai anak King Mariadi.
Awal-awal masih kurus ya Kang ya? Kecil banget kan Kecil lahirnya. banget ya? Kayak termos. Termos SD. Iya benar. Emang kecil banget 2,4 Lahirnya cuma ya? 2,5. 2,5. Iya. Pas dibawa pulang 2,4 karena kan begitu keluar kan dia turun tuh 10%. Sekarang udah gendut, udah Asih tuh ya berjalan sampai sekarang. Mau eksklusif lihat 2 masih. tahun atau Pengennya sih 2 tahun ya, tapi kita lihat seberapa kuat saya. ya udah, ya pasti ntar kita ngobrol lagi. Sekarang ada Cipan di sana akan bermain Jika Aku Harus Memilih. Baik. Terima kasih Bang Wendy yang sudah berada di studio 1 dan sekarang kita menuju ke studio sebelahnya di mana di sini adalah saatnya kita mengetahui kejujuran kamu. Karena biasanya jawaban pertama yang terlontar tidak dipikirkan itu adalah jawaban dari lubuk hati yang paling dalam. Oke. Jadi silakan dipilih, jangan dipikir. Di jika aku harus memilih, tambah momongan atau tambah job? Tambah job. Iyalah momongannya udah 3. Udah 3 Bu. Tapi dengar-dengar kamu udah disteril juga ya? Udah. Jadi udah nggak Udah bisa. 3. Insya Allah udah nggak bisa. Oke, baiklah. Diam di rumah bengong seharian atau warawiri jadwal full seharian? Yang kedua deh. Warawiri. Jadwal full seharian? Iya. Oke, sesak nafas karena pakai korset atau diet ketat untuk langsing setelah Pakai melahirkan? korset sesak nafas deh daripada diet. Ha, benar. Weekend ninggalin suami sendirian di rumah atau weekend seharian di lokasi syuting bareng anak? Susah amat. Silakan dipilih mana yang ada lebih prioritas Yang kan? Yang A tadi apa sih? Weekend ninggalin suami sendirian di rumah. Oh iya itu aja deh. Itu aja. Kasihan amat suaminya. Ya tapi bareng anak-anak Nyusul, berarti. nyusul. Nyusul, bener. Lebih pilih mana sih? Banyakan job jadi presenter TV atau MC off air? Off air lah. Off air lah. Iyalah duitnya lebih gede ya. Oke, terima kasih Disti. Pasien selanjutnya. Aku. Silakan Tika. Oh, pasien selanjutnya silakan Bu. Hati-hati dokternya galak. Ayo Bung Andi, silakan. Oke. Pertanyaannya Nih, mana? gue pinjemin. Ya emang gua 20.000. nggak dikasih. Oke. Keluhannya apa? Pak dokter. Baik, kita akan bermain jika aku harus memilih. Jawab dengan cepat untuk Tika Ramlan. Cukup 2 anak laki-laki atau tambah 1 perempuan lagi? Cukup 2 anak. Cukup 2 anak laki-laki. Berarti nambah. Kalau boleh ya, kalau boleh. Kalau boleh. Sama yang di rumah. Sini pas ditanya gitu. Oh, kalau boleh sama yang di rumah. Oh berarti dia mau. Kamu maunya tetap cukup. 2. Tapi yang di rumah maunya ada yang mau 4, ada yang mau 1 lagi, ada yang mau 5. Loh, emang suamimu berapa? Suaminya 1, cuman kan di belakang keluarga. Oh, oke. Mereka aja suruh bikin, ntar digabungin. Ya kan? Biar nggak ribet. Oke, pertanyaan kedua. Duet dapat banyak job atau nyanyi solo tapi nggak ada job? Gak enak banget pertanyaan. Duet banyak job, solo nggak ada job. Ya Duet deh, duet. Duet. Yang penting duit. Yang penting duit, benar. Buat anak ya susu. Iya. Biar sekolah. Biarin. Minimal gua curhat memang ada usaha untuk ngegedein anak. Ambil job di luar kota atau suami yang kerja di luar kota? Suami lah. Aku yang keluar kota. Mendingan situ yang keluar kota. Kenapa? Kalian jalan-jalan. Biar aku lebih bebas jalan-jalan. Oh, iya. Ini kayaknya pelan-pelan udah mulai curhat juga. Pelan-pelan mulai kebuka. Mama akhirnya terbongkar ya. Iya benar. Jangan Kan biar ada hiburan, gak di rumah Bener. terus. Tapi jangan sampai jawaban lo akhirnya membuat Cipan makin terpuruk. Jadi punya anak Bener. kedua. Takutnya malah makin ngedrop. Gue lagi dibawa. Pertanyaan selanjutnya, Uno rewel minta ditemenin main atau Ata rewel sepanjang malam? Mending Uno deh. Mending Uno yang Rewel. temenin main. Main. Kalau Ata udah mulai lebih ngerti atau gimana? Atau kan masih dikasih susu udah bisa Dia. tidur gitu. Suruh ya udahlah sana main motor sana lah ya. Ata baru 40 hari. Oh iya sorry. Menang kontes tapi nggak dikenal atau nggak juara kontes tapi terkenal? Juara kontes tapi terkenal. Nggak juara. Nggak juara tapi terkenal. Nggak juara tapi Ya terkenal. iyalah, yang penting kan hasil akhirnya Pak. Oh lu berarti bukan tipikal orang yang menghargai proses. Ya bukan begitu. Tadi pilihannya apa? Menang kontes tapi nggak dikenal atau nggak juara Ya kontes? jadi kalau menang kontes tapi nggak dikenal terus mau dibawa kemana karirnya? Ya udah lu ngomong deh sama dia. Oh pilihannya dia tepat. Cuci udah tangan. berarti bagus. Tepuk tangan buat Tika Ramlan. Iya dong. Coba sekarang gue nanya
di sini. Lu pilih menang kontes tapi nggak terkenal Masih atau lu nggak dibahas usah menang loh kontes sama tapi terkenal? Mendingan gak menang kontes tapi Nggak menang terkenal tapi- ya. Nih, oke, pilihannya sekarang buat lo. Oke. Masih sanggup tapi nggak mau. Ketimbang nggak sanggup tapi dipaksa. Oke, pilihannya adalah ada keluar dari rumah saya sekarang. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Basa-Basi, bahasa bahas ini. Yang depan. Baik pemirsa, Anda sudah melihat pasangan suami istri ini sudah duduk berhadapan. Kita tahu di antara hubungan itu butuh yang namanya kejujuran. Tapi kejujuran itu kadang harus dibantu ya Wendy ya. Ya. Bapak lanjutin ya, cuma dia doang. Bapak Oh enggak, gue kirain lu lagi curhat. Oh ini lagi opening. Iya benar. Temanya hari ini ada. ini buat siapa? Aku gue ngerasa dipojokin sih. Kesannya itu pernikahan gue baik-baik aja. Iya, tahu kok Kalau kelihatan. emang baik-baik aja nggak usah diomongin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu Kita penegasan bisa gitu ngerti kok, kesannya. bisa ngerti. Gak apa-apa. Udah gila kali lah. Udah kita langsung saja nih, jujurlah padaku. Oh iya, kasih lah. Ini aturan mainnya gimana, kasih tahu. Oke, aturan mainnya nanti kita akan memberikan pertanyaan ke masing-masing. Iya. Artinya Ferry akan memberikan pertanyaan ke Deswita. Deswita juga akan memberikan pertanyaan kepada Ferry. Oke. Nah, harus dijawab dengan jujur karena kita butuh kejujuran. Jangan jawaban peres-peres nggak Ya, jelas. kita nggak nih. butuh. Jangan sosok. Kok Bapak gitu kan belum dijawab? Sosok gimana Pak? So, Coba 3 kali Pak. Oke, pertanyaan jadi, untuk Bapak sebentar lagi. pertama Iya ya, ke mulai ngondek kan Udah mulai ya. ngondek, Ferry. iya, Silakan benar. Kang. Nggak usah, Dia mau ngurusin nasi kotak habis ini. Ngapain lo tanyain? Pertanyaannya, ini kan pertanyaan gue kenapa ditaruh di sini pertanyaannya? Bener dong. Ini pertanyaan Jadi dia kamu- buat gue. Iya. Ferry ke Deswita. Iya, jadi Pertanyaannya. gimana? Nanya. Gue harus jawab ya. Siapa yang ngabisin nasi uduk gua tadi pagi? Emang aja? Gak ada apa tuh? Bukan bedanya. itu pertanyaannya. Biasanya sarapan saya disikat sama dia, Pak. Enggak, aku gak pernah gitu. Kalau aku lagi sama Abai, kamu nggak suka kalau aku ngapain Abai? Enggak ada. Yang benar. Jangan peres. Ada, Kalau dia ada. lagi sama Abai enggak ada. Ada. Apa? Lu curhat sama gue kalau dia mencoba menyusui Abai. Cipan, itu kan hanya aku cerita sama kamu doang. Ya nggak apa-apa, publik harus tahu. Lo tapi gak boleh gitu dong. Maaf ya, Yang. Yang Ferry parah. Gue kirain gue doang. Sama dong. Elah, nggak host nggak penonton ngondek semuanya. Amin, amin. Kita doain Wendy. Amin, amin. 2015. Jangan gitu lu, Joda. Nggak sembarangan deh. Ini pertanyaan lo gak adil. Tadi tentang Kabai, maksudnya sekarang tentang gue. Udah Ya nanya. udah bebas. Jangan dijawab. Loh, dijawab dong. Ayah kesel sama aku kalau aku mulai ngomel tentang apa? Tentang semua. Gue kan ngomel-ngomel mulu tuh. diomelin. Oh, Oh, dia apa ngomel aja? dulu ya? Motor. Tentang apa cepat? Tentang apa? Ngomong dong, tentang apa? Lo sudah jawab ini yang jujur ngomong. 3 tahun saya Bang. Sabar. Lama-lama juga akan berubah. Pak Wendy mah aja butuh 5 proses. tahun sampai botak. Ember. 5 tahun berjalan. Dan kemana-mana tetap di Kick Andy. Ya Bapak bener nih Pak. Iya benar. Bapak Oke. kayak Andi Asnoya. Semuanya. Semua. Yang paling. Yang paling. Kalau dia ngomel-ngomel, ya kalau ngomel-ngomel mah ya. Yang paling kesel gitu. Cepet Jok. Ibu jangan kasih tekanan dong, Bu. Ya semua lah, setiap dia ngomel mah, ya kalau gue mah kan orangnya kan jarang yang ngelawan ya. Kalau kecuali kalau memang itu berhubungan dengan anak misalnya. Tapi kalau misalnya emang dia pikir yang diomelin itu gara-gara gue, ya gue mah terima-terima aja. Daripada ribut ya. Bukan ke situ sih mikirnya, gue nggak mau memperbesar masalah yang kecil. Tapi kalau sudah yang diomelin itu berhubungan dengan anak, gue bisa nyerang balik. Tapi nggak pernah sih kalau tentang anak ya. Belum. Janganlah, jangan. Oke,
Anak biar bagaimanapun adalah penghangat suasana di rumah. Tungku kali ah. Gimana? Pak, emang ini saya Satpol PP apa gimana, Pak? Jat, tanya aja dulu. Apaan? Kamu takut sama aku kalau aku sudah mulai? Nah, Ngondek. Tapi serius ya, ini pertanyaan dari lubuk hati gue yang paling dalam. Iya. Lo itu sebenarnya cuma gimmick, emang ada kecenderungan Itu yang sih? gue tanya juga selama ini. Gue selalu tanya dalam setiap doa gue. bentar deh. Enggak bini lu, enggak bini gue gitu ya. Sama mempertanyakan. Tuh. Lah, terus jadi anak gimana ceritanya? Berikut. Eke ya? Ini tolong para ngondek senior tolong dinilai ya. Menurut kalian ini cuma acting atau beneran? Kalau kita mah gimmick, mereka kan enggak. Udah cek darah. Ini pertanyaannya enggak banget. Cepet. Enggak bisa diganti yang lain aja. Enggak. Apaan masa begini pertanyaannya? Cepet. Tanya. Kamu paling cemburu kalau kita papasan sama mantan aku yang mana? Dia nggak ada yang tahu keles mantan gue yang mana. Yaudah lo Gak kasih. mungkin, gak ada yang tahu. Sekarang sih udah nggak begitu. Oh, dulu cemburu. Dulu siapa? Dulu ya. Sama yang mana? Ya, yang gua kenal cuma sama Taufik. Tapi sekarang bukan aneh sih, cuman lucunya anak saya sekelas sama anaknya dia. Jadi saya sering ketemu ibunya, sering ketemu bapaknya, nggak apa-apa, jadi berhubungan baik. Jadi aku paling nyebelin kalau aku larang kamu untuk Dia paling nyebelin kalau pas ngelarang kamu apa? Dia nggak pernah ngelarang-larang sih. Jangan bohong kamu. Emang iya. Bener pas saya minta maaf. Jangan bohong. Mata gue digampar. Waduh. Anjir aja. gua kena angin aja udah kayak tetanus. Masa nggak pernah sih ngelarang-larang? Ngelarang apa ya? Ain pernah ngelarang Gua apa ya? nggak pernah ngelarang apa-apa. Jadi terserah mau ngapain aja, yang penting anak gua aman. Itu gua mah. Ngelarang apa ya? Enggak, dia nggak pernah ngelarang, nggak ngelarang gue. Maksudnya dia juga nggak kayak misalnya gue gendut nih sekarang gue komplain gitu sama diri gue sendiri ya. Terus dia juga nggak jadi ngelarang yang ya udah jangan makan atau enggak, cuek aja dia mah. Kebangetan kalau suami ngelarang Iya makan bener ya, mah. bener. Ngelarang apa yang nggak ada Dia tuh nggak gendut sebenarnya. Nah tuh bagus nih, Apaan, suami baik sayang? banget. Berjilid kayak Koping Ho. Silahkan. Oh ini gue pernah. Oh, oke, Ini gue oke, pernah oke. alami. Coba, berarti kita Ini tes. gue pernah alami. Bapak ngapain sih Pak? Iya bener. Kalau tiba-tiba ASI aku berkurang dan gak cukup stok buat Abai, kamu bakal bilang apa? Ya campur sama formula nggak Pak? Iya. Oh, dia udah nggak dijawab ribet ya. bu. Dia nggak ribet ya. Gue kan dulu pertama-tama kan ribet ya sama masalah ASI yang, aduh Pengennya kayaknya ASI gue harus, kurang, betul, kayaknya ASI gue betul. kurang gitu. Jadi gue pernah berantem sama dia gara-gara dia cuma bilang gini, kayaknya ASI aku nggak cukup nih gitu kan. Gue paniknya dia gini, ya udah tambah aja pakai formula gitu. Ekspektasi lu jawabannya dia seperti apa emang? Ekspektasi gue sih dia jawabnya gitu, tapi maksudnya nggak nyantai gitu. Maksudnya simpatik dulu apa gitu loh. Kan biasalah sayang, mama udah ya. kamu coba dulu, kamu pasti bisa. Iya gitu. Tuh gitu Pak caranya Supporting Pak. Enggak. Kalau saya berpikirnya tidak seperti itu. Kalau Jadi saya kamu berpikirnya maunya gini. gimana? Ini masalah cuma karena susu dicampur formula. Iya. Kita akan bahas tetap di Nah, kalau saya berpikirnya gini, setiap anak sudah punya rezekinya masing-masing gitu. Termasuk Jadi- ASI. Termasuk Iya, ASI. bener, Bu, Jadi saya tapi- nggak pernah mau ngeribetin masalah yang seperti itu. Jadi kalau misalnya emang taruhlah nuzul min zalik ASI-nya berhenti, masih bisa dengan cara lain, bisa dengan Iya. formula, bisa dengan air tajin, bisa dengan yang lainnya. Air comberan. Itu anak akan tetap hidup selama memang rezekinya masih ada. Comberan kalau sama dia buat memang dia. kepikirannya kayak gitu kan waktu itu juga pas yang sempat ngebahas masalah anak ya. Iya. Kalau Kang Ferry ya artinya gini, semua memang ada teori, prakteknya kan tetap kita yang ngejalanin. Iya, Betul, bener sih, betul. Dan kalau boleh saya tanya, Itu ngapain sih? Dah. biasa itu orang nggak kenal. Baca kreatif artinya cukup Oke. ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di basa-basi ya. Bahasa ini. Bapak bikin geger ya Pak. It's a movie. Tell me, do you think I'm dumb? I might be young, but I ain't stupid. Balik lagi di Basa Basi dan sebelum Anda berbicara lagi dengan bintang tamu saya, ada informasi yang sangat penting. Hai dengar, untuk ibu-ibu dan pemirsa di rumah, mulai sekarang jika belanja apa saja di Carrefour dan Transmart menggunakan kartu kredit bank Mega jenis apapun akan dapat diskon 10% loh. Wow. Dan diskon ini berlaku untuk semua produk tanpa terkecuali, termasuk barang elektronik dan barang promosi lainnya. Jadi misalnya nih ibu-ibu beli barang udah diskon 50%, ditambahin lagi diskon 10%. Kurang apa coba? Jadi ingat ya,
mulai sekarang ibu-ibu dan pemirsa di rumah harus langsung belanja di Carrefour dan Transmart terdekat. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Ini silakan berikan tips kepada pemirsa. Anti supaya tidak pusing kepala mami. Palanya copotin. Palanya Nggak pusing-pusing. Iya benar. Kan Yang ini kan yang lebih. Iya, anak 3, anak 2, anak 1. Jadi dari Mau anak yang 3. mana dulu? Anak 3 dulu. Anak 3 dulu. Sering-seringlah ke mall kalau memang senang ke mall, tapi ajak anak-anak. Terus ya pokoknya lakukan apa yang kita suka deh. Me time perlu banget ya. Enggak sih, aku udah melewatkan me time. Oh, udah melewati. Udah mengikhlaskan me time. Oke. Jadi tadi tipsnya itu Karena ya. me time-nya ya udah jadi we time. Oke. Aku udah gak sendiri lagi. Makanya ibu ini syuting anaknya tiga-tiganya semua di bawah ya, Bu. Iya. Itu Brero tuh di belakang ada tuh di bawah semua di situ. Saya pikir tadi posyandu loh. Oke, Tika. Kalau aku lebih kayak dinikmatin aja, karena gimana pun juga mau seribet apapun anak-anak itu tetap menghibur kita. Tapi menurut aku me time itu tetap harus ada sih. Kalau kamu itu masih tetap penting ya? Harus tetap ada, karena kan kita juga di sela-sela kerja atau ngurus anak kita tetap butuh waktu sendiri untuk ngilangin stres. Jadi pas di rumah tuh kita nggak ngerasa stres Lebih lagi. happy Iya. buat nge-recharge diri Iya. sendiri. Oke, ini yang anak 1 mau dijawab oleh Kalau buat ibu baru nih, ibu-ibu baru yang kayak aku yang baru anak pertama harus banyak cari informasi mengenai mereka yang sudah punya pengalaman dengan anak pertama, kedua, dan ketiga. Karena itu sangat ngebantu banget. Aku dulu termasuk yang cuek dengan informasi-informasi tersebut. Jadi baru dicarinya setelah anaknya udah keluar. Nah itu salah banget. Jadi Jadinya pada malah saat stres masih, ya? jadi pada saat masih di dalam perut itu, carilah informasi mengenai bayi, mengenai baby blues, mengenai bagaimana mengurus anak, apa segala macam itu dari pada saat masih di dalam. Jadi begitu keluar kita sudah siap dengan situasi dan kondisi. Oke. Nah, sekarang tips dari suami. Di anak yang ke-17 ini. Anak pertama, Pak. Salah lagi gue. Kalau coba jadi suami, Jadi suami ayah, sekarang, ayah ya, jadi ayah, ya, jadi ayah. ya. Supaya istrinya tidak Kasih pusing tips. kepala mami. Tipsnya untuk suami. Ya, bagus Nunggu banget. ya. Buru dimatiin Mungkin Pak TV-nya. bukan tips ya, tapi ini mungkin lebih ke sharing aja bahwa di saat seperti ini ketika kita sudah punya anak ataupun sudah belum punya anak, sangat penting adanya komunikasi yang diinginkan pasangan kita seperti apa gitu ya. Meskipun saya juga bukan yang sangat ahli berkomunikasi dengan beliau gitu. Dengan beliau, pejabat kan beliau. Dia bisa ngomong nggak suka gini-gini. Cuman kalau gue termasuk orang yang introvert ya namanya kalau kayak gitu. Tertutup ya. gitu. Kalau gue lebih banyak diem. Tapi kalau misalnya emang gue udah sekalinya ngomong, berarti memang gue Keluar sudah recehan tuh ya begitu. Gitu ya. udah terbendung gitu. Memang gue harus ngomong. Jadi memang harus ada komunikasi dua arah. Tuh. Dan ibu tuh jangan ini loh, jangan ragu untuk minta pertolongan sama ayah loh, terutama ibu-ibu yang baru. Ya. Kadang-kadang kan suka canggung gitu. Libatkan ayahnya untuk ikut ngurus anaknya supaya dia tahu gitu. Benar, Jadi bondingnya nggak cuma ke ibunya aja gitu. Biar kalau gitu buat pemirsa sekali lagi terima kasih buat semuanya sudah hadir di sini. Pokoknya gini intinya ya, untuk menjadi seorang ibu tuh sebenarnya nggak ada istilah ribet. Wajar lah kalau kita mengalami yang namanya capek, pusing, tapi hanya karena satu kata, karena cinta kepada anak-anak, maka Anda akan bisa menikmati itu semua. Oke? Kita pamit mundur ya Wendy ya. Oke, sampai ketemu lagi besok di Basa Basi. Bahas ini. Bye. Oh, berdiri. Suruh berdiri. Honey, honey, I can see the stars